Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Umar ibn Muslih Al-Husaini hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas bab tentang ta'zimus salaf lis sunnah. Bagaimana pengagungan para salaf terhadap sunnah Nabi SAW. Yang pertama kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya para salaf mereka mengagungkan sunnah dengan cara mereka mengerjakan sunnah itu sendiri. Dan mereka mengerjakan apa yang telah dicontohkan Nabi SAW, apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang diyakini oleh Nabi, mereka melaksanakan itu semuanya. Ini bentuk pengagungan sunnah yang paling utama, yaitu diamalkan sunnah tersebut, dibenarkan sunnah tersebut. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian poin yang kedua, di antara pengagungan sunnah yang dilakukan oleh para salafus saleh, yaitu kata Syekh, syiddatuhum ala man yu'ariduha bi ara'ir rijal. Bagaimana kerasnya mereka terhadap orang-orang yang menentang sunnah dengan pendapat-pendapat atau dengan logika-logika, dengan rasio atau ide-ide pendapat-pendapat orang lain. Maka mereka menentang dengan sangat keras. Fa'an Salim ibn Abdullah anna ibna Umar radhiyallahu anhu maqala. Diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akum al-masajida idza sta'dzanakum ilaiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian melarang wanita-wanita ke masjid apabila mereka minta izin kepada kalian untuk ke masjid. Ya, Nabi mengatakan jangan kalian melarang istri-istri kalian untuk ke masjid apabila mereka minta izin. Faqala Bilal ibnu Abdullah, maka berkata seorang yang bernama Bilal bin Abdullah, wallahi lanamna'hunna, demi Allah aku akan melarang, kami akan melarang istri-istri kami untuk ke masjid. Ya, Nabi mengatakan jangan dilarang, tapi orang ini mengatakan demi Allah aku akan melarang istri-istri untuk ke masjid. Qal, maka dikatakan fa'aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban ma sami'tuhu sabba mithlahu qat. Ketika itu Abdullah bin Umar langsung menghadapkan dirinya kepada Bilal tadi yang mengatakan itu tadi. Kemudian Abdullah bin Umar mencela dengan celaan yang aku tidak pernah melihat beliau mencela seperti itu. Ya, dengan celaan yang sangat keras.
Waqala, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, ukhbiruka ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi lanamna'hunna. Aku kabarkan kepada engkau tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi mengatakan bahwa tidak boleh melarang istri-istri untuk pergi ke masjid, sedangkan kau balas dengan ucapanmu, demi Allah aku akan melarang mereka. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terlihat betapa Abdullah bin Umar marah ya ketika ada yang mencela hadis Nabi SAW. Dan memang demikian para salaf. Ya, marahnya mereka itu karena Allah dan Rasulnya. Sebagaimana cinta mereka juga didasari karena Allah dan Rasulnya. Ini akidah al-wala wal bara berlaku di sini. Siapa yang kita lihat dia di atas sunnah, dia mencocoki sunnah, dia lurus di atas akidah yang hak, maka kita mencintainya. Sebaliknya, ketika kita melihat ada seseorang yang menyimpang dari sunnah, ada orang-orang yang jelas-jelas dia bertentangan dengan sunnah, bahkan dia termasuk di antara orang-orang yang getol membela kebid'ahan, maka kita membencinya sesuai dengan kadar kebid'ahan yang ada padanya. Nah, ini akidah al-wala wal bara yang dipegang teguh oleh para salaf. Kemudian contoh yang lain, wa an Qatadah qal sami'tu Abas Sawar qala. Dari Qatadah dia mengatakan, aku mendengar Abu Sawar pernah berkata, kunna inda Imran ibn Husain fi rahtin. Aku atau kita pernah bersama Imran bin Husain, salah seorang sahabat Nabi SAW. Aku pernah bersama Imran bin Husain di suatu perkumpulan. Fahaddatsana Imran yauma idzin. Kemudian Imran bin Husain membawakan hadis kepada kami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u khairun kulluh. Sifat malu itu baik semuanya. Ya, sifat malu itu semuanya kebaikan. Faqala Bashir ibn Ka'ab. Maka tiba-tiba berkata seorang yang bernama Bashir ibn Ka'ab. Dia mengatakan, inna la najidu fi ba'dil kutubi awil hikmah anna minhu sakinatan wa waqaran wa minhu dha'fa. Kata Bashir ibn Ka'ab, tapi kami mendapati di beberapa kitab-kitab atau di beberapa ucapan yang bijak, quotes yang bijak, bahwasanya rasa malu, sifat malu itu memang mendatangkan ketenangan, sakinah, dan juga mendatangkan kewibawaan. Tapi sifat malu itu juga mendatangkan dha'f, mendatangkan kelemahan. Ya, sifat malu itu juga membawa kelemahan pada pelakunya. Qal faghadiba Imran. Ketika mendengar ucapannya Bashir ini, Imran bin Husain yang membawakan hadis Nabi, seketika itu dia marah. Hatta ihmarata ainah, sampai kedua matanya memerah saking marahnya. Wa qala, kemudian Imran mengatakan, ala arani uhadditsuka ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tu'ariduhu. Tidakkah kau melihat aku sampaikan kepadamu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kau menentangnya. Ya, kau menentang dengan mengatakan, oh tapi saya dapati di kitab ini, di buku ini, enggak gitu. Saya dapati di buku ini mengatakan bahwa sifat malu itu mendatangkan ini. Wa ghadiba Imran, dan murkalah Imran bin Husain tadi. Fama zilna naqul, kita sahabat-sahabatnya Imran yang melihat Imran ngamuk kayak tadi, kita senantiasa atau terus-terus mengatakan kepada Imran, innahu minna ya Aba Nujaid, innahu la ba'sa bihi. Ya wahai Imran, Abu Nujaid, itu orang kawan kita juga. Itu dia teman kita juga. Gak apa-apa ucapannya kayak gitu, dimaklumi saja gini, terus didem-dem loh. Ya karena ngamuk ini Imran bin Husain. Ya begitu melihat ada yang menentang hadis Nabi SAW dengan membawa ucapan fulan, fulan, dan fulan. Ya ini pembelaan para salaf terhadap orang-orang yang menentang sunnah Nabi SAW, ditentang dengan perkataan fulan dan perkataan fulan. Kemudian yang berikutnya, wa an Sa'id ibn Jubair. Dari Sa'id ibn Jubair,
anna qariban li Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu khadafa fanahahu. Dari Sa'id ibn Jubair, seorang tabi'in, bahwasanya ada karib kerabat dari Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal salah seorang sahabat Nabi SAW. Dia punya karib kerabat. Nah, dia itu ketapel, melempar dengan ketapel. Kemudian dilarang sama Abdullah bin Mughaffal, jangan pakai ketapel. Waqala, dia membawakan hadits Nabi SAW, inna Rasulullah SAW naha anil khadfi. Sesungguhnya Rasul SAW melarang untuk ngetapel. Waqala, kemudian Nabi mengatakan, innaha la tasidu saidan. Sesungguhnya ketapel itu tidak bisa digunakan untuk berburu. Wala tanka'u aduwan, dan tidak bisa digunakan untuk berperang, membunuh musuh. Walakinnaha taksirus sinna wa tafqa'u al-ain. Namun ketapel itu hanya bisa untuk mematahkan gigi dan bisa merusak mata. Membutakan mata. Ya semisal dengan itulah. Ya ketapel itu cuma bisa ngerusak gigi, mematahkan gigi atau memecahkan mata lah. Qal fa'ada, dibilangi kayak gitu, ngetapel mana rejeli. Betul, mulutnya diem, tapi perbuatannya ngetapel agak ngicing. Dibilangi hadits Nabi SAW, jangan ngetapel, dibaleni ngetapel mana. Faqala, maka kemudian Abdullah bin Mughaffal mengatakan, uhaddithuka anna Rasulullah SAW naha anhu thumma takhdif la ukallimuka abadan. Kata Abdullah bin Mughaffal, aku sampaikan hadis kepadamu dari Rasul SAW, bahwasanya Rasul melarang mengetapel. Kemudian kau masih mengetapelnya, aku nggak akan berbicara kepadamu selama-lamanya. Diboikot orang ini. Karena memang penghinaannya kepada hadis Nabi SAW. Ini pembelaan para salaf terhadap sunnah Nabi SAW yang patut untuk kita tiru di zaman kita sekarang. Betapa banyak di antara kita melihat manusia-manusia yang merendahkan sunnah Nabi SAW, melemparkan sunnah Nabi dan lebih berpegang dengan pendapat fulan dan fulan. Yang gak mau berpegang dengan hadis Nabi justru berpegang dengan pendapat fulan dan fulan. Maka lebih layak untuk kita boikot mereka. Lebih layak untuk kita membenci mereka. Qala Ibnu Battah, berkata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Al-Ibanah, beliau mengatakan fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang cerdas. Fasyattani baina haula'il uqala alladzina muliat qulubuhum bil ghirah ala imanihim wasyuhi ala adyanihim. Maka sungguh berbeda antara orang-orang yang berakal itu, yaitu para sahabat Nabi SAW, di mana hati-hati mereka dipenuhi dengan kecemburuan terhadap iman mereka. Ketika ada sunnah yang dilecehkan, ketika ada orang yang menentang sunnah, itu kecemburuannya sensornya itu aktif ya Pak. Inilah pentingnya kita belajar akidah, pentingnya belajar manhaj, supaya kita ini punya mengaktifkan sensor kita. Ketika ada ucapan-ucapan yang menentang sunnah Nabi SAW, sensor kita itu langsung nyala. Enggak bener wong iki, gak tepak iki wong iki. Gak ada kasih toleransi. Gak apa-apa, ini mungkin pendapatnya dia, gak apa-apa, kan perbedaan itu rahmat. Kan ikhtilaf itu baik. Gak apa-apa pendapatnya dia, kita hargai pendapatnya dia. Gak ada kayak gitu. Ketika jelas-jelas menentang sunnah Nabi SAW dan dia memunculkan pendapat-pendapat dari dia sendiri atau berpegang dengan pendapat orang lain dan meninggalkan sunnah Nabi SAW, murub sensor kita ini. Gak tepat orang ini. Berbeda dengan orang-orang yang mereka meninggalkan pelajaran-pelajaran tentang akidah, meninggalkan pelajaran-pelajaran tentang manhaj, gak mau tahu tentang akidah dan manhaj, sensornya gak aktif. Ada orang mencela sunnah seperti apa, diberi udzur, dihujani udzur dengan sebanyak-banyaknya sama dia.
Nggak ada barok, nggak ada kebencian terhadap orang tersebut. Bahkan justru ditokohkan orang ini. Ya. Nah, ini kata beliau, orang-orang para sahabat Nabi SAW benar-benar hati mereka itu dipenuhi dengan kecemburuan atas iman mereka, dan mereka tamak dengan agama mereka. Ya, jangan jadi seperti orang-orang yang tadi sensornya kebalik sensornya. Ada orang-orang yang sensornya kebalik. Ketika berbicara sunnah justru murub sensornya. Ya. Justru sensornya itu nyala nih. Membenci orang-orang yang berbicara tentang sunnah. Ketika ada orang-orang yang mencela sunnah, mati sensornya. Ini rusak. Ya, alarmnya rusak ini. Sama kayak mobil misalnya. Kalau ada maling, diem dia, nggak nyala alarmnya. Justru ketika pemiliknya datang, murub alarmnya. Ini sensor apa ini? Rusak ini sensornya. Ya, ada maling diem toh. Justru pemilik mobilnya yang datang malah murub dia. Wih gitu. Nah, para sahabat sensornya aktif, alarmnya aktif dia. Wa baina zamani ashabina fihi wa nasun nahnu minhum wa baina dhahranaihim. Sungguh sangat berbeda kondisi para sahabat dengan kita yang ada di zaman sekarang ini, kata beliau. Kalau Imam Ibnu Battah, ya, yang hidup abad keberapa? Sekitar abad keempat, abad kelima Hijriah. Beliau menegaskan tentang jomplangnya keimanan para sahabat dengan kaum muslimin di zaman beliau, apalagi di zaman kita sekarang. Dan kemudian riwayat yang berikutnya ini kita lewati karena wallahu a'lam setelah kita teliti ada kedhaifan, ada kelemahan dari sisi riwayatnya. Ya, demikian juga redaksinya ya nanti dikhawatirkan ada kesalahpahaman. Tapi kita lewati saja. Qala Syekh Abdul Aziz ibn Baz. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, "Fa idza kana man khalafa as-sunnah liqauli Abi Bakr wa Umar yakhsha alaihi al-uqubah, fa kaifa bi hali man khalafaha liqauli man dunahuma aw min dunihima aw li mujarrad ra'yihi wa ijtihadihi." Kata beliau, kalau saja ada seseorang yang menyelisihi sunnah, menentang sunnah dengan membawa ucapan Abu Bakar dan Umar saja, dikhawatirkan mendapatkan hukuman, mendapatkan siksa dari Allah. Bagaimana lagi kalau ada orang yang menentang sunnah dengan pendapat selain Abu Bakar dan Umar, atau menentang sunnah dengan ijtihadnya, dengan rasionya, dengan akalnya, ini lebih layak untuk mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah mengatakan dalam surah An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi, menentang Rasul, agar mereka waspada apabila Allah timpakan kepada mereka azab di dunia atau mereka mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Kemudian riwayat berikutnya, wa an Amr ibn Muhammad qal kana Abu Muawiyah ad-Darir yuhaddithu Harun ar-Rasyid fahaddathahu bihadithi Abi Hurairah. Pernah suatu ketika Abu Muawiyah itu menceritakan, membawakan hadis kepada Al-Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kisah tentang perdebatan antara Nabi Adam dengan Nabi Musa. Ya kan, Nabi Adam atau Nabi Musa mengatakan kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, ya khayyabtana wa akhrajtana minal jannah, wahai Adam, kau telah mengeluarkan kami dari surga. Kemudian Adam mengatakan, wahai Musa, anta kalimullah, kau adalah orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Atalumuni ala amrin qad qaddarallahu alayya, apakah kau mencelaku, menghinaku, menyalahkan aku tentang suatu takdir yang telah Allah takdirkan atasku sebelumnya. Ya, setelah itu Nabi mengatakan,
Nabi SAW mengatakan, ihtajja Adamu Musa. Nabi Adam mengalahkan argumentasinya Musa. Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa alaihi salam. Ini kalau nggak salah kita bahas di pertemuan hari Sabtu tentang masalah takdir. Masih ingat tentang apa ini? Faedah dari kisah ini dijadikan syubhat oleh sebagian orang tentang bolehnya berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat. Ya kan? Sebagian orang mengatakan, ya saya berzina itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Nih buktinya, Nabi Adam bermaksiat kepada Allah, namun Nabi Adam membela diri dengan takdir. Paham enggak maksudnya jemaah? Ya, Nabi Adam membela diri dengan takdir. Wahai Musa, kau menyalahkan aku, padahal ini sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan pernyataan Nabi Adam ini dibenarkan oleh Nabi SAW. Ihtajja Adamu Musa. Nabi Adam berhasil mengalahkan argumentasinya Musa. Berarti boleh beralasan dengan takdir dalam maksiat. Nah ini Nabi Adam didukung sama Nabi Muhammad SAW. Ya Pak? Iya, perbuatannya juga takdir. Berarti boleh kita beralasan dengan takdir dalam masalah maksiat. Kita bermaksiat, kemudian kita katakan ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya benar, itu ditakdirkan sama Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jadi masalah, kita menyalahkan Allah. Ya, Allah yang nyuruh saya maksiat ini. Saya dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan gitu kan, orang-orang yang berbuat maksiat kemudian berlindung di balik takdir kan gitu. Ya anak gak bisa apa-apa, Allah yang nyuruh ini sudah. Seakan-akan dia ngomong kayak gitu, dipaksa sama Allah Azza wa Jalla. Mereka membawakan dalil ini, hadis perdebatan antara Musa dengan Adam alaihi salam. Nah, maka jawabannya yang pertama, tadi sudah dijawab kalau tidak salah. Yang pertama, Nabi Adam sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah katakan dalam surah Al-A'raf, qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pertobatan Nabi Adam alaihi salam, dan Allah menerima tobatnya Nabi Adam. Maka orang yang bertobat, dia enggak boleh dicela atas tobatnya, atas maksiatnya. Kemudian yang kedua, Nabi Adam tidak berhujjah, tidak beralasan dengan takdir atas kemaksiatannya. Tapi yang dibahas di dalam hadis itu adalah berkaitan dengan musibah. Ya, musibah yang menimpa Adam dan keturunannya. Apa musibahnya? Dikeluarkan dari surga. Itu yang disalahkan sama Musa alaihi salam. Itu yang dipertanyakan oleh Musa alaihi salam. Bukan maksiatnya Adam. Kan jelas Nabi Musa mengatakan, akhrajtana minal jannah. Kau yang mengeluarkan kami dari surga. Ya, jadi Nabi Musa menyalahkan Adam gara-gara musibah, bukan gara-gara maksiatnya. Nah, Nabi Adam mengatakan bahwasanya musibah tersebut memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kata para ulama, enggak boleh kita beralasan dengan takdir dalam masalah musibah, dalam masalah maksiat, tapi kita boleh beralasan dengan takdir dalam musibah. Ya, yajuzul ihtijaju bil qadari fil masaib wala yajuzu fil ma'ayib. Boleh kita beralasan dengan takdir dalam masalah musibah, tapi kita enggak boleh beralasan dengan takdir dalam masalah maksiat. Ya. Kembali ke hadis ini, ke cerita ini. Jadi Harun ar-Rasyid dibawakan hadis ini tentang perdebatan antara Musa dengan Adam. Faqala Ali ibn Ja'far. Berkata seorang yang bernama Ali bin Ja'far, kaifa hadza wa baina Adam wa Musa wa ma bainahuma? Kok bisa ente cerita kayak gitu? Adam sama Musa ini jaraknya kapan? Adam tahun piro, Musa tahun piro? Ya, ditentang pakai apa? Ditentang pakai akal sama dia. Ya, Adam sama Musa gak kaduk, gak ketemu. Kok iso ngobrol, berdebat seperti itu? Padahal hadis dari Nabi SAW. Qal fawathaba Harun ar-Rasyid. Maka mendengar hal itu Harun ar-Rasyid wathaba.
Wakabah ini kalau bahasa Indonesia apa? Nah, nggak nemu artinya. Paling enak bahasa Jawa. Jingkat. Apa jingkat itu? Bukan kaget, terperangah, terkejut. Ya intinya gitulah. Jingkat. Waqala, kemudian Harun Ar-Rasyid mengatakan, yuhadditsuka ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tu'ariduhu bi kaifa? Fulan ini, Abu Muawiyah ini, dia membawakan hadis kepadamu. Hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kau tentang dengan mengatakan kaifa. Bagaimana kok bisa? Famazala yaqulu hatta sakata anhu. Terus Harun Ar-Rasyid mengatakan itu kepada Ali bin Ja'far tadi sampai dia mingkem, sampai dia terdiam. Ya, enggak berani bertanya-tanya lagi tentang hal tersebut. Ya, ini pengagungan para salaf terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala As-Sabuni, berkata Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadits. Hakadha yanbaghi lil mar'i an yu'azzima akhbar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah membawakan riwayat tadi, Abu Uthman As-Sabuni mengatakan demikianlah seharusnya seseorang dia mengagungkan khabar, mengagungkan berita-berita hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuqabiluha bil qabul wat taslim wat tasdiq, dan dia harus menerima hadis tersebut, membenarkan hadis tersebut. Wa yunkiru asyaddal inkar ala man yasluku fiha ghaira hadzal tariq alladhi salakahu Harunur Rasyid rahimahullahu taala. Dan dia wajib untuk mengingkari dengan sekeras-kerasnya pengingkaran terhadap orang-orang yang tidak mau menerima, tidak mau mendengarkan, tidak mau menerima dan membenarkan hadis Nabi SAW sebagaimana yang dilakukan oleh Harun Ar-Rasyid tadi. Dia ingkari dengan sekeras-kerasnya pengingkaran. Ma'a man i'tarada 'alal khabari sahih alladhi sami'ahu bi kaifa, yaitu kepada orang-orang yang menentang khabar yang sahih, hadis yang sahih dari Nabi SAW yang dia dengar ditentang dengan pertanyaan kaifa. Ya, bagaimana bisa? Ala tariqil inkar wal isti'la'i lahu wa lam yatalaqahu bil qabul kama yajibu an yatalaqqa jami'a ma yaridu minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengingkarinya. Dan dia tidak mau, kemudian orang ini tidak mau menerima hadis Nabi, padahal kewajibannya dia wajib menerima semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum faqad kanat nususu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajalla fi sudurihim. Ya, semoga Allah meridhai mereka. Ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah menancap dalam dada-dada mereka. Wa a'lamu fi qulubihim min an yu'ariduha bi qauli ahadin minan nas. Dan sungguh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diagungkan, menjadi sesuatu yang sangat agung di hati mereka, ya, daripada orang-orang yang sesuatu yang diagungkan oleh mereka di dalam hati mereka itu lebih mereka agungkan daripada ucapan fulan dan fulan, pendapat fulan dan fulan. Ya, sama sekali mereka tidak akan menentang hadis Nabi SAW dengan pendapat fulan dan fulan itu. Wala tathbutu qadamul iman illa ala dzalik, dan tidak akan kokoh keimanan seseorang kecuali dengan hal tersebut. Ya, pengagungan hadis Nabi di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, bagaimana para salaf mengagungkan hadis Nabi SAW. Kata beliau, ijlaluhum laha 'inda tahdits. Mereka memuliakan hadis Nabi SAW ketika meriwayatkan hadis. Ya, ketika mereka meriwayatkan hadis, fala yuhadditsuna biha illa ala akmali hal. Tidaklah mereka meriwayatkan hadis Nabi SAW, membicarakan hadis Nabi SAW kecuali dengan kondisi yang paling baik yang mereka bisa lakukan. An Qatadah qala, dari Qatadah dia mengatakan, laqad kana yustahabbu an la tuqra'ul ahaditsu illa ala tuhur.
kata Qatadah, dianjurkan untuk tidak membaca hadis Nabi SAW kecuali dalam keadaan suci. Ya, yustahab, dianjurkan untuk tidak membaca hadis Nabi SAW kecuali dalam kondisi suci. Kemudian berikutnya, qala Abu Salamah Al-Khuzai, kana Malik ibnu Anasin idza arada an yakhruja yuhaddithu yatawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Diriwayatkan bahwa Malik bin Anas, ya, Imam Darul Hijrah, apabila keluar dari rumahnya untuk dia mengajar hadis, meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, dia terlebih dahulu berwudu sebagaimana wudunya ketika sholat. Wa yalbas ahsana thiyabihi, dan dia memakai pakaian yang paling baik yang dia miliki dari pakaiannya. Ya, wa yalbas qalansuwah, dan dia memakai penutup kepala. Wa yumashitu lihiyatahu, dan dia menyisir jenggotnya. Ya, benar-benar dia berdandan dengan serapi-rapinya. Faqila lahu fi dzalik, ketika ditanyakan kenapa kok harus seperti ini, wudu pakai baju yang bagus, ya pakai peci, kemudian sisir, disureni, dijenggote, kenapa demikian? Maka kata Imam Malik bin Anas, uwaqqiru haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pengagungan mereka terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdurrahman ibn Abi Zanad qal dzakara li Sa'id ibn al-Musayyab haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, disebutkan kepada Sa'id ibn al-Musayyab, ya salah seorang tabi'in, disebutkan satu hadis dari Nabi SAW. Artinya dibacakan satu hadis Nabi SAW kepadanya. Jadi ada orang membacakan hadis Nabi kepadanya, kepada Sa'id ibn al-Musayyab. Apa kata dia? Ajlisuni, ya dudukkan aku. Wallahu a'lam, sebelumnya dia ini terbaring atau senden, wallahu a'lam. Ya, dia ingin dudukkan aku. Mungkin dalam kondisi dia sudah tua renta, dia minta didudukkan. Fa inni akrahu an uhadditha haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji'. Aku enggak suka, ya, berbicara tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang yang membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku dan aku dalam posisi muttaji'. Apa muttaji'? Ngeleset atau senden. Ini gak nyindir ya. Gak nyindir ya, anak baca dong ini. Tapi ada penjelasannya di sini. Sini ada penjelasannya sini. Dari Al-Khatib Al-Baghdadi. Dia mengatakan karaha man karihat tahdits fil ahwali allati dzakarnaha minal mashi wal qiyami wal ittija'i wa ala ghairi taharatin, dimakruhkan. Oh, makruh. Dimakruhkan ketika membacakan hadis dalam kondisi yang kita sebutkan tadi. Ya, kata penulis, ya, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, dimakruhkan membaca hadis seperti keadaan yang kita sebutkan tadi, yaitu membaca hadis sambil berjalan, atau membaca hadis sambil berdiri, atau sambil senden tadi, ngeleset, atau tidak suci, dalam kondisi yang tidak suci. Innama hiya ala sabilit tauqir lil hadis wat ta'zim wat tanzih lahu. Itu semuanya hanya dalam rangka untuk memuliakan, menghormati, mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau haddatsa muhadditsun fi hadhil ahwal lam yakun ma'thuman. Kalaupun ada orang yang membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam namun dia kondisinya seperti tadi, enggak berwudu atau senden, ngeleset, ya, atau sambil jalan, sambil berdiri. Kalaupun ada yang seperti itu, kata beliau, lam yakun ma'thuman, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Wala fa'ala amran mahdhuran, dan dia pun bukan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
Ya, jadi bukan berdosa jemaah ya. Dosa apa enggak? Makruh ya. Kenapa? Baik. Kita lanjut ke al-mabhatsuts tsalits. Pembahasan yang ketiga, bab yang ketiga, ada mutaqaddum baina yadayillahi wa rasuli. Yaitu di antara pengagungan terhadap sunnah, tidak mendahulukan siapapun di atas firman Allah dan hadis Nabi SAW. Ya, tidak mendahulukan pendapat siapapun di atas firman Allah dan hadis Nabi. Inna min muqtada syahadati anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwal imamul muttaba'. Di antara konsekuensi dari ikrar syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, di antara konsekuensinya adalah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang imam yang diikuti. Wal uswah, dan suri tauladan, alladzi yajibul iktida'u bihi wa taqdimuhu, yang wajib untuk diteladani dan diikuti, diutamakan di atas semua manusia yang ada. Wala tu'aridu aqwalahu sallallahu alaihi wasallam bi aqwali ghairihi, dan janganlah engkau menentang hadis Nabi, sabda Nabi SAW dengan ucapan selain beliau. Itu konsekuensi dari syahadat Muhammadan Rasulullah. Wala biqiyasin wa darbi amthalin, dan tidak boleh hadis Nabi ditolak dengan qiyas atau ditolak dengan permisalan-permisalan, ya, dengan logika-logika atau rasio-rasio. Wala yutaqaddam baina yadayhi bi syai'in, dan tidak boleh didahulukan dengan sesuatu apapun. Qala Allah Ta'ala, yang dijadikan dalil dalam hal ini yaitu firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Allah mengatakan, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un alim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la taqulu khilafal kitabi was sunnah. Jangan kalian mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu maksud daripada ayat tadi. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya, yaitu jangan kalian mengucapkan sesuatu yang itu bertabrakan, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, la taftatu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in hatta yaqdiyallahu ala lisanih. Kata Mujahid bin Jabar, janganlah kalian mengada-ngadakan sesuatu atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kalian mengada-ngadakan sesuatu. Ya, iftatu artinya ikhtalaku. Ya, ini ada footnote di bawahnya, la ta'malu syai'an duna amri. Jangan kalian mengamalkan sesuatu tanpa perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menghukumi atas lisannya. Ya, barang siapa yang melakukan sesuatu atau dia mengada-ngadakan sesuatu atas Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Allah menghukumi, ya, atas lisannya. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli biqaulin aw fi'lin. Ya, jangan mendahulukan ucapan kalian, perbuatan kalian di atas firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnul Arabi, ya, berkata Ibnul Arabi, pakai alif lam. Ya, Ibnul Arabi. Berarti ini ulama Ahlus Sunnah. Ya, kalau yang satunya Ibnu Arabi, enggak pakai alif lam. Ya, yang enggak pakai alif lam itu mulhid, kafir. Dikafirkan oleh para ulama. Ibnu Arabi yang punya kitab Fususul Hikam,
Ya, kalau nggak salah, Fususul Hikam, yang dia berkata bahwa kitab ini langsung diriwayatkan dari Nabi SAW lewat mimpi. Ya langsung, jadi Nabi ngasih tahu lewat mimpi, tangi-tangi langsung ditulis sama dia. Itu syaitan yang ketemu sama dia. Yang mana dalam kitabnya banyak kekufuran-kekufuran. Di antaranya dia menegaskan bahwasanya Fir'aun itu beriman kepada Allah. Ya, Fir'aun mati di atas keimanan. Ya. Itu Ibnu Arabi. Ini Ibnul Arabi. Kata beliau, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Aslun fi tarki ta'arrud li aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ijabi ittibaihi wal iktida'i bihi. Ayat tadi, jangan kalian mengedepankan siapapun di atas Allah dan Rasulnya, itu adalah asas untuk kita meninggalkan perbuatan menentang sabda Nabi SAW. Dan itu merupakan asas untuk wajibnya kita mengikuti Nabi dan meneladani Nabi SAW. Ya, maka wajib ditinggalkan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan Nabi SAW. Kemudian di sini ada ucapan Syekhul Islam, tapi di sini beliau membahas dari sisi bahasa. Ya, kita lewati saja langsung ke ucapan Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir, la tusri'u fil asya' baina yadayhi ay qablahu bal kunu lahu tab'an fi jami'il umur. Kata Ibnu Katsir, jangan kalian tergesa-gesa dalam sesuatu apapun sehingga kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, jadi tergesa-gesa dia tanpa melihat bagaimana Allah dan Rasulnya, bagaimana Allah berfirman, bagaimana Rasul bersabda, dia tergesa-gesa mendahului. Jangan, kata beliau. Tapi jadilah engkau itu di belakang, mengikuti Allah dan Rasulnya dalam semua masalah, ya, dalam semua bidang. Jadi ekor, ya, jadi ekornya Allah dan Rasulnya. Jangan malah jadi ndas, ya, jadi kepalanya jangan, tapi jadi ekornya. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ay la taqulu hatta yaqul. Jangan kalian mengatakan sampai Rasul mengatakan dulu. Wala ta'muru hatta ya'mur. Dan jangan kalian memerintahkan sampai Nabi yang memerintahkan lebih dahulu. Wala taftau hatta yuftiya. Dan jangan kalian berfatwa sampai Nabi berfatwa dulu. Wala taqta'u amran hatta yakuna huwa alladhi yahkumu fihi wa yumdih. Dan jangan engkau memutuskan suatu perkara sampai Rasul yang menghukumi perkara tersebut dan menetapkan perkara itu. Ya, dan seterusnya. Ini dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim. Sedikit lagi kita bawakan. Sudah. Kita lanjutkan di sini. Tsumma qala ba'da dzalik, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengucapkan setelahnya, wal qaulul jami' fi ma'nal ayah. Adapun makna yang universal dari ayat tadi, surat Al-Hujurat ayat yang pertama tadi, yaitu la ta'jilu aw la tu'ajjilu biqaulin wala fi'lin qabla an yaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw yaf'al. Jangan kalian tergesa-gesa mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu sebelum Rasul mengucapkannya dulu atau sebelum Rasul melakukannya dulu. Ya, jangan tergesa-gesa kita berpendapat ini. Oh, nggak apa-apa. Saya kira menurut hemat saya, ngono wong biasanya. Ya, menurut hemat saya, menurut pendapat saya, dan orang-orang lebih asyik kalau ustadznya itu mengeluarkan pendapat dari dirinya sendiri. Ada sebagian orang kita lihat kayak gitu, jamaah. Dibilang ini ustadz ini miskin literasi dia itu. Dari tadi yang disampaikan qala Allah, qala Rasul. Mana pendapat ente? Sing dinta ini malah pendapat siapa? Pendapat ustadznya. Makanya Ahlus Sunnah, Salafiyun itu disebut oleh orang-orang ahli bid'ah sebagai Al-Hasyawiyah. Pernah dengar tuduhan Ahlus Sunnah itu dituduh sebagai Al-Hasyawiyah? Al-Hasyawiyah itu apa? Al-Hasyawiyah ini yaitu orang yang titik-titik qala Allah,
titik-titik qala Rasul. Nggak bisa dia mikir dengan akalnya sendiri. Mesti qala Allah, qala Rasul. Dikit-dikit qala Allah, qala Rasul. Itu disebut al-hasyawiyah. Ya, dianggap kaum yang aradhil, orang-orang yang rendahan. Kayak apa-apa, minim pendidikan ini. Kalau orang yang cerdas, tentu dia bisa mengeluarkan apa? Dia mengeluarkan pendapatnya. Itu baru cerdas itu. Ente sing di qala Allah, qala Rasul. Berarti ente nggak bisa. Ente berarti nggak bisa mikir. Bisanya cuman kopas. Apa kopas? Copy paste. Ya, bisanya cuman kopas qala Allah, qala Rasul. Kabeh iso. Sing cerdas itu adalah ketika dia mengatakan menurut pendapat saya. Oh, iki cerdas. Enggak, itu sing longor. Ya, bagi ahlu sunnah itu yang bodoh. Ya, justru ahlu sunnah mereka selalu menghiasi lisannya dengan qala Allah dan qala Rasul. Ya, karena jelas ayatnya tidak boleh mengedepankan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan ucapan Nabi SAW. Wa qala Allah Ta'ala, kemudian ayat setelahnya di surah Al-Hujurat, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'da an tahbata ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat, mengeraskan suara kalian di atas suara Nabi SAW. Ya, dan jangan kalian mengeraskan suara kalian sebagaimana kerasnya sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Atau kalau tidak, amalan kalian akan hangus. Ya, amalan kalian akan binasa, sedangkan kalian tidak merasakan hal tersebut. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, fa idza kana raf'u aswatihim fawqa sautihi sababan li hubuti a'malihim, fa kaifa taqdimu ara'ihim wa uqulihim wa adwaqihim wa siyasatihim wa ma'arifihim ala ma jaa bihi wa rafa'aha alaihi. Dari ayat tadi surat Al-Hujurat, enggak boleh mengeraskan suara di atas suara Nabi. Kalau itu saja bisa menyebabkan amalan seseorang jadi hangus, bagaimana lagi dengan orang-orang yang lebih mengedepankan pendapat, rasio orang-orang selain Nabi SAW, lebih mengedepankan akalnya, lebih mengedepankan perasaannya, lebih mengedepankan ilmunya daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Lebih layak nggak untuk hangus amalannya? Lebih layak untuk hangus amalannya. Ya, alaysa hadza aula an yakuna muhbitan li a'malihim. Bukankah ini lebih layak untuk menghapus, menggugurkan, menghanguskan amalan-amalan mereka? Ya, jadi jangan dianggap ayat tadi surat Al-Hujurat ayat yang kedua itu kita nggak kena. Kenapa? Karena Nabi sudah nggak ada. Ya kan? Kita nggak mungkin kena dosa ini, Ustaz. Kenapa? Karena Nabi sudah nggak ada. Bagaimana kita bisa mengangkat suara di hadapan Nabi sedangkan Nabinya sudah nggak ada? Oh, enggak. Ada kata para ulama, yaitu kau lebih mengangkat pendapat fulan daripada hadis Nabi SAW. Nah, dipahami demikian oleh para ulama. Nah, wa qad jafa fi hadzal amril ilahi katsirun minal muslimin fi jawanib katsiratin min hayatihim. Dan kata beliau, dan sungguh banyak di antara kaum muslimin yang meremehkan masalah ini. Ya, banyak yang meremehkan masalah, lebih mengedepankan sunnah daripada pendapat-pendapat fulan dan fulan. Ya, dalam berbagai sisi kehidupan manusia sekarang, kaum muslimin sekarang kita dapati mereka lebih senang berpegang dengan pendapat fulan dan fulan daripada hadis Nabi SAW. Ya, dianggapnya hadis Nabi ini terbelakang, hadis Nabi ini nggak sesuai dengan selera mereka. Ya, contoh saja tentang masalah bagaimana menyikapi pemimpin, bagaimana menasehati pemimpin. Nabi sudah memberikan cara bahwasanya menasehati pemimpin. Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad dari Ayad bin Hun, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, Nabi mengatakan, man arada ayam sahali di sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyah.
Barang siapa yang ingin menasihati penguasa dengan sebuah nasihat, maka jangan ditampakkan di depan umum. Walakin liyakhud biyadih. Namun hendaklah digandeng tangannya. Wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengannya. Fa in qabila minhu fadak. Kalau nasihatmu diterima, maka itu yang diinginkan. Namun wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu. Kalau nasihatmu tidak diterima, maka kau sudah menunaikan tugasmu menasihati pemimpin tersebut. Ini hadis Nabi SAW ditentang dengan akal mereka. Ya, apa kata mereka? Kalau kita menasihati pemimpin 4 mata, maka nggak akan digubris sama pemimpin. Ya, siapa kita? Ya, siapa kita kalau menasihati pemimpin secara sembunyi-sembunyi, nggak akan direken sama pemimpin, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, nggak akan digubris. Nih, ditentang dengan apa? Dengan akal. Kemudian mereka lebih berpegang dengan pendapat-pendapat, justru pendapatnya orang-orang kafir. Maka cara yang terbaik untuk menasihati pemimpin dengan apa? Demo, turun ke jalan. Ya, ini baru lebih didengar sama pemimpin. Ini orang-orang yang melakukan seperti ini. Apakah orang-orang kafir? Enggak, mereka yang mengaku muslim. Bahkan sebagiannya mengaku di atas manhaj salaf. Ikut turun ke jalan, ikut melakukan aksi-aksi demo demikian. Mana pengagungannya terhadap sunnah? Ya, Nabi sudah memberikan jalan, kok kau lebih memilih jalan lain? Padahal kalau pengajian, ustadznya ngomong apa? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad. Ya, ngomongnya kayak gitu. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Tapi dia ikut petunjuknya selain Nabi. Justru petunjuk Nabi dibuang sama dia, nggak relevan. Apa menasihati pemimpin kok 4 mata ini? Kurang apa ya? Kurang gereng gitu loh. Ya kan? Kurang semarak gitu, kurang gereng gitu. Kalau demo kan, wah ketok. Wah, apa ya? Euforianya itu kan kelihatan gitu loh. Kalau 4 mata itu nggak ketok. Ya. Apalagi dengan yel-yel, izzahnya kaum muslimin itu enggak kelihatan. Ya salam, izzahnya kaum muslimin. Enggak, izzahnya kaum muslimin itu adalah ketika kemuliaan kaum muslimin itu ketika kaum muslimin ittiba kepada Nabi. Ketika mereka berpegang dengan sunnah Nabi, itu kemuliaan kaum muslimin. Ya, bukan justru ketika melenceng dari sunnah Nabi kemudian dikatakan ini izzah wibawanya kaum muslimin. Enggak, justru terhina kaum muslimin ketika itu. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.